Ya udah, silahkan. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad. Terima kasih kepada Dr. Prita SPOG selaku dokter spesialis Obgyn ya, dan juga bendahara dari Bulan Sabit Merah Indonesia. Terima kasih Dok atas waktunya pada malam hari ini bisa hadir dalam kegiatan atau acara kita untuk membuat konten tentang bincang pakar. Nah, kali ini kita membahas tentang program hamil ya Dok. Ini salah satu program yang salah satu masalah kesehatan ataupun tentang kesehatan yang sangat sering sekali ditanyakan oleh masyarakat. Saya juga konsul online sering sekali nih pasien-pasien yang konsul itu menanyakan tentang program hamil seperti itu. Iya, bagaimana sih Dok program hamil yang baik kayak gitu. Nah, nanti sedikit kita akan membahas tentang program hamil ini, bagaimana yang baiknya kita mempersiapkan program kehamilan ini agar ibu dan anaknya ke depannya yang saat lahir itu tetap sehat gitu. Kita mulai aja ya Dok? Iya. Sekarang saya mulai dengan pertanyaan pertama gitu Dok. Saya menanyakan apa saja sih yang harus dipersiapkan pasangan ini untuk memulai program hamil gitu Dok. Ya, terima kasih Dr. Elvira. Saya diberi kesempatan, ini penghargaan juga bagi saya untuk berbicara tentang program hamil ya. Jadi sebetulnya program hamil ini adalah istilah dari para pasutri itu ya. Terkadang dan seringnya malah disingkat dengan promil ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah apa yang harus disiapkan untuk mengikuti program hamil ya. Sebetulnya untuk lebih jelasnya mungkin begini ini ya. Kita mulai dengan siapa sih yang sebaiknya ikut program hamil ya. Jadi kalau dalam dunia ilmu kesuburan fertilitas ya, ini adalah penanganan untuk infertilitas ya. Jadi siapa yang seharusnya sudah harus ikut ya, yaitu mereka ya pasutri ini maksudnya ya, yang sudah menikah ya, dan hidup serumah, dalam arti tidak ada yang tinggal di luar kota atau di luar negeri ya. Jadi mereka itu serumah, kemudian berhubungan suami istri secara teratur dan tanpa kontrasepsi, tetapi selama 12 bulan atau 1 tahun belum terjadi kehamilan. Itu mereka yang memenuhi definisi itu dianjurkan untuk segera memeriksakan diri atau istilahnya ya ikut program hamil itu. Tetapi saya kasih catatan juga, bila usia istri sudah di atas 30 tahun, maka sebaiknya tidak usah menunggu sampai 1 tahun. Ya. Pada usia 6-8 bulan pernikahan pun sebaiknya sudah mulai memeriksakan diri. Jadi begitu Dr. Fira. Yang harus disiapkan ya. Nah, lalu apa yang harus disiapkan? Sebetulnya tidak ada persiapan khusus, ya, tidak ada. Artinya harus begini, harus begitu, tidak ada. Tetapi sebaiknya mereka itu mengikuti program hamilnya itu bersamaan. Karena tidak sedikit yang saya jumpai, kebanyakan ya, suami itu menyuruh istrinya dulu, ya. Kamu dulu deh, nanti kalau memang kamu nggak ada apa-apa baru aku. Nah itu tidak betul ya. Jadi harus bersamaan ya. Bukan istri saja atau istri duluan. Karena apa? Nanti ada diagramnya yaitu penyebab istri belum hamil atau penyebab belum dikaruniai kehamilan itu sebagian berasal dari faktor suami. Bahkan dikatakan sampai 35%. Nanti kita lihat diagramnya ya. Nah, memang pemeriksaan
faktor penyebab dari istri itu lebih banyak ya prosentasenya, sehingga memang kalau istri dia itu harus menyiapkan beberapa data ya, terutama data siklus haid. Jangan sampai sudah susah menemui dokter karena sekarang pandemi dan mulai PSBB lagi, ternyata dia tidak hafal siklus haidnya ya. Bahkan tidak hafal haid pada bulan ini tanggal berapa, itu juga tidak hafal ya. Itu harus disiapkan. Bawalah catatan yang ada, kalau perlu 6 bulan sebelumnya udah dibawa catatan haid. Kemudian kalau sebelumnya sudah pernah memeriksakan diri, maka hasil-hasil pemeriksaannya juga sebaiknya dibawa ya. Jadi selalu saya tekankan, kalau memang sudah berniat serius mau ikut program hamil, ya berarti harus disiplin ya. Tidak bisa misalnya dokter saya hanya bisa datang ketemu dokter setiap hari Sabtu saja, misalnya, itu nggak bisa ya. Karena apa? Karena pemeriksaannya nanti itu tergantung dari siklus haid ya. Haidnya dia hari apa, nanti hari kesekian datang gitu. Jadi tidak bisa diatur hanya bisa hari tertentu, tidak bisa ya. Dan memang harus sabar dan disiplin ya, menyediakan waktu khusus. Kesabaran ini bukan hanya untuk pasien tetapi untuk dokternya juga ya. Jadi memang harus sabar ya, dan banyak doa serta tawakal ya. Jadi jangan sampai mentarget-targetkan, ini saya sudah sekian lama kok belum hamil juga gitu. Kapan saya bisa hamil? Nah, itu kita tidak bisa mengejar-ngejar seperti itu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, ada 2 diagram ya. Diagram yang A itu yang biru menunjukkan male factor ya. Jadi faktor dari pihak suami. Kita lihat di situ ada 35% ya, pihak suami. Yang lainnya memang pihak istri ya, yang warna merah dan hijau itu pihak istri ya. Dari pihak istri sendiri ada faktor tuba dan pelvik. Kemudian yang hijau 15% itu faktor ovulasi. Jadi 35 dan 15 memang 50% itu dari pihak istri. Tetapi jangan dilupakan bahwa 35%-nya dari pihak suami ya. Dan 10% yang tidak diketahui penyebabnya. Artinya suami normal, istri normal, tetapi tetap belum hamil ya. Jadi ini yang menjelaskan kenapa harus datang bersama-sama. Nah, seperti itu Dr. Fira. Baik, Dok. Berarti memang yang tidak ada persiapan khusus, tetapi memang harus dua-duanya itu harus yakin ya, dan mempersiapkan diri dan sabar untuk melalui proses program hamil ini ya, Dok. Ya. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang ini, Dok. Ada banyak pertanyaan itu yang masuk juga, itu mengatakan apakah ada makanan-makanan khusus, Dok, yang dianjurkan untuk program hamil ini seperti itu, dan atau ada yang harus makanan-makanan yang dihindari seperti itu. Makanan, nah ya, makanan khusus ya. Sebetulnya kalau kita itu sudah hidupnya sehat, maka tidak ada makanan khusus ya. Kalau saya ditanya makanan apa, ya makanan yang sehat. Patokan dari makanan sehat adalah hindari 5P ya, yaitu pengawet, pewarna, pemanis, perasa atau penyedap ya, dan pangan dengan pestisida dan GMO ya, genetic modified organism. Jadi makanan dengan rekayasa genetik ya. Jadi kalau gitu kita makan apa ya? Makannya yang alamiah saja, masak sendiri ya. Masak sendiri, nggak pakai apa-apa
ya pakai bumbu-bumbu biasa saja. Seperti contoh nih, ini saya baru hari ini tadi bikin puding ya. Nah, saya bikin puding itu ternyata saya pakai puding sudah tinggal bikin. Nah, ini berarti apa yang saya makan itu ada pengawetnya, ada pewarnanya, ada pemanisnya ya. Jadi 3P sudah ada dalam makanan itu. Sedangkan kalau zaman dulu kita mau bikin puding saja, maka kita menambahkan warna sendiri. Ya. Kita nggak pakai pengawet. Kita pakai pemanis, nambahin sendiri. Artinya kalau kita beli kemasan jadi, maka kita tidak tahu pemanisnya ini apa. Ya. Demikian juga kalau bahan mentah. Mungkin saja dia itu kalau tidak organik ya berarti tidak ada jaminan bahwa tanpa pestisida, kemungkinan besar pakai pestisida karena masalah hama ini benar-benar harus dikendalikan. Ya. Jadi pendeknya kalau saya selalu dari awal ketemu itu sudah membenahi nutrisi ini, yaitu stop makanan sampah dan makanan siap saji. Itu saja yang gampang ya. Karena siap saji ya tadi contoh yang sudah langsung jadi ya. Itu harus diberhentikan. Ya, karena apa? Karena ternyata banyak kerugiannya dan bahkan bisa mempengaruhi kesuburan. Ya. Terus kemudian asam folat. Ya. Ini juga banyak salah paham. Ya, karena apa? Karena ada susu asam folat. Ya. Salah pahamnya itu apa? Mereka beranggapan bahwa saya itu sudah mengonsumsi susu asam folat, tapi belum hamil juga. Gitu. Padahal asam folat ini adalah sebagai persiapan hamil, ya, bukan sebagai obat supaya cepat hamil. Ya. Jadi ini juga perlu diluruskan pemahaman ini. Ya. Dan makanan sehat ini berlaku untuk suami istri, bukan hanya istri saja atau suami saja. Nah, itulah makanan yang perlu disiapkan ya. Seperti itu, Dr. Fira, secara mudahnya. Baik dok, kalau yang perlu dihindari tadi yang pokoknya stop makanan sampah gitu ya dok, yang seperti tadi. Dan makanan sehat intinya dok yang kita harus kita konsumsi setiap harinya. Itu awalnya seperti itu dulu, dibenahin dulu. Benahin dulu itu semua dok. Baik. Mohon maaf dok, ada pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan juga itu, apakah banyak sekali kan obat-obat herbal yang dijual online gitu untuk program hamil gitu ya dok. Apakah itu benar-benar bisa dipakai untuk membantu program hamil atau seperti apa itu? Ya, nah ini juga perlu penjelasan ya. Jadi kalau yang saya amati, saya tengarai sebetulnya herbal itu lebih ke arah keseimbangan tubuh ya. Itu ya. Dan mungkin juga dia bersifat detoks karena makanan sampah yang kita konsumsi itu. Tetapi sebagai patokannya ya, kita lihat saja kandungannya. Jadi jangan percaya oh ini herbal lantas merasa aman ya. Kita harus tahu kandungannya apa saja dan fungsinya untuk apa. Seperti itu. Karena setiap pasutri itu punya diagnosa masing-masing. Ya. Tidak bisa disamakan. Herbal mungkin bekerja secara umum. Dia secara umum aja memperbaiki metabolisme. Ya. Jadi kita harus tahu dulu, tetap harus ke dokter dulu untuk diketahui, oh ternyata penyebabnya di sini, nanti rencananya apa, ya sehingga hasilnya nanti kita harapkan seperti apa.
Jadi bertanyalah kepada ahlinya. Bukan bertanya kepada penjual herbal ya. Penjual herbal saya lihat itu memang ada testimoni macam-macam ya. Bahkan melaporkan seperti ini, bahkan sampai hal-hal yang vulgar pun dilaporkan, terus kemudian penjualnya bertindak sebagai seolah-olah ya dia bisa memberikan nasihat-nasihat ya. Jadi kalau kesimpulan saya, semakin bombastis iklan, justru saya tuh semakin nggak percaya. Gitu. Karena sepertinya seolah-olah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan herbal yang dijualnya itu. Jadi itu sikap saya terhadap herbal. Ya. Oke, baik dok. Berarti pesannya intinya ya dok, hati-hati ya kalau memakai herbal, harus tanyakan dengan ahlinya. Ya. Baik, kita mau pertanyaan selanjutnya dok, banyak ditanyakan juga ini tentang kegiatan apa yang dianjurkan untuk supaya membantu program hamil dok. Apakah ada olahraga tertentu atau seperti apa olahraga yang dianjurkan? Ya, ya. Jadi, nah ini kalau olahraga itu justru yang terjadi itu sebaliknya pada para peserta program hamil. Ya, mereka itu justru takut berolahraga. Ya, karena apa? Dalam benaknya itu takut kalau saya itu beraktivitas berat, maka mudigah atau embrio yang sudah nempel itu nanti jatuh. Jadi itu perlu diluruskan juga, ya, karena justru olahraga itu dianjurkan. Ya. Justru olahraga itu dianjurkan, aktivitas fisik yang terstruktur dan terukur, ya, itu akan melancarkan peredaran darah dan meningkatkan metabolisme. Sekali lagi ini berlaku untuk dua belah pihak, ya, karena banyak juga laporan tuh. Istri saya dok, kalau saya pagi ngajak olahraga dia malas, tuh. Atau sebaliknya, ya, misalnya suami dinas malam, jadi kalau waktunya olahraga pagi dia malah tidur, ada yang begitu ya. Pada beberapa kasus justru mensyaratkan wajib berolahraga, misalnya penyebab yang banyak juga akhir-akhir ini yaitu sindroma ovarium polikistik, itu malah dianjurkan olahraga. Dan terkadang kalau salah satu mereka itu mengalami berat badan berlebih, overweight atau malah obes, maka olahraga selain untuk meningkatkan metabolisme juga untuk menurunkan berat badan. Ya. Apa jenis olahraganya? Tidak ada jenis tertentu. Yang bersifat aerobik itu yang bagus. Ya. Jadi olahraganya porsinya yang sedang saja, bukan olahraga yang berat ya, karena olahraga yang berat yang selevel atlet itu justru kurang bagus malahan. Jadi ini olahraga yang sifatnya sedang tetapi teratur ya. Teratur di sini kira-kira ya 3 kali sampai 4 kali seminggu, lamanya minimal 30 menit. Jenis olahraganya bebas. Kalau saya sarankan sih biasanya olahraga yang berkelompok ya. Karena berkelompok itu mengurangi kebosanan. Tetapi itu nasihat sebelum pandemi ya. Kalau sekarang berarti olahraganya bareng suami saja ya. Bukan olahraga yang beramai-ramai berkerumun. Taruhlah misalnya jalan ya. Maka jalan di masa PSBB itu adalah jalan berdua bersama orang serumah yaitu suami dan tidak ngobrol, ketemu dengan teman-temannya di jalan. Nah itu contoh ya. Jadi untuk sekarang olahraganya yang individual atau paling tidak dilakukan berdua dengan suami. Jadi tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Tapi pada dasarnya semua jenis olahraga bisa dilakukan. Seperti itu Dr. Fira. Berarti boleh senam gitu ya dok, senam aerobik, boleh mau jogging atau boleh. Gitu ya dok ya. Baik dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dok, tentang, ini sering sekali ditanyakan, saya sering
kan beberapa pertanyaan ini, Dok. Apakah haid yang tidak teratur itu mempengaruhi kesuburan seseorang, Dok? Nah, ini sering sekali ditanyakan, Dok. Nah, ini setelah kita tadi membahas suami istri, sekarang istri ya, haid ya. Iya, Dok. Kalau pertanyaannya seperti itu bisa dijawab dengan ya. Ya, karena apa? Karena haid yang teratur ya, siklusnya tidak berubah-ubah ya, antara 28 sampai 30 hari, selalu seperti itu ya, maka boleh dikatakan tuh 90% siklusnya berovulasi. Artinya menghasilkan sel telur yang bisa dibuahi. Ya. Jadi dari keteraturan haid itu memang kita bisa dapat bayangan ya, kira-kiranya gimana. Nah, bagaimana kalau tidak teratur ya? Haid yang ketidakteraturannya itu menggambarkan kurang subur, itu adalah haid yang terlambat. Ya. Bahkan kalau terlambatnya itu bisa sampai 2 minggu. Atau bahkan haidnya itu sangat jarang sehingga boleh dikatakan hanya haid setiap 3 bulan. Gitu. Jadi dalam setahun hanya 4 kali haid. Itu kemungkinan besar siklusnya anovulasi. Jadi tidak menghasilkan sel telur yang matang setiap bulannya. Tetapi ya, jangan asal ngomong nggak teratur ya. Pahami dulu bagaimana menghitung siklus haid ya. Karena dalam begitu ditanya bagaimana haidnya nggak teratur, Dok. Nggak teraturnya seperti apa. Jadi pemahamannya yang dinamakan teratur itu adalah tanggalnya yang sama ya. Jadi setiap tanggal 5, nah itu baru dibilang teratur. Ada geser dikit sudah dibilang nggak teratur, kan tidak seperti itu. Yang dikatakan teratur adalah siklusnya ya. Nah, dari hari haid hari ke-1 sampai datang haid berikutnya. Nah, itu adalah satu siklus. Kalau satu siklus itu selalu sama, misalnya 28 hari atau 30 hari atau berkisar antara 28 sampai 30, itu sudah masuk kategori teratur. Meskipun kalau diterapkan di kalender jatuhnya angkanya tidak sama. Jadi yang dimaksud teratur itu adalah siklusnya. Nah, yang fenomena yang juga banyak saya jumpai, karena sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi penghitung haid. Ya. Jadi ketika ditanya haid, langsung buka HP, ngotak-ngatik, sampai akhirnya bisa menjawab pertanyaan saya. Nah, kalau bulan ini, bulan kemarin haidnya tanggal berapa? Otak-atik lagi. Ya. Jadi, boleh pakai aplikasi ya, tetapi harus dipahami terlebih dahulu cara kerjanya gimana. Yang dimaksud satu siklus itu apa ya. Itu yang saya sebut di situ adalah dasar-dasar penghitungan siklus. Nah, nanti aplikasi itu sifatnya buat gantinya kita ngelingkarin kalender saja atau gantinya nyatet di buku ya. Nah, itu pesan saya untuk masalah haid. Berarti itu kalau seandainya kita setiap bulannya itu haid, sebenarnya itu ovulasi terjadi gitu ya, Dok ya? Yang bermasalah. Kalau teratur ya, 28 sampai 30 ya. Insya Allah itu ovulasi. Yang bermasalah itu kalau seandainya misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu ya, Dok ya? Iya. Selanjutnya kita ke ini pertanyaan selanjutnya ini, Dok. Apakah merokok itu mempengaruhi kesuburan, Dok? Ini baik juga ditanyakan, dan mengganggu program hamil tidak? Ini baik itu yang merokoknya dari pihak istri ataupun yang merokoknya dari pihak suami, Dok. Nah, ini sebetulnya jawabannya itu ada di kotak rokoknya. Nah, di kotak rokok itu sudah tertulis di situ mengganggu kehamilan ya, mengganggu kesuburan, kehamilan dan janin ya gitu. Jadi memang benar merokok itu mengganggu ya. Adapun nanti kalau ada pertanyaan, nah tetangga saya ngerokoknya nggak putus-putus anaknya banyak ya.
Itu begitu. Ya. Jadi ini kan kita bicara statistik. Ya. Artinya orang yang merokok itu banyak yang terganggu. Gitu. Dan bukan hanya suami, namun juga istri ya. Ada pasien saya yang suaminya nggak merokok, istrinya merokok. Ada. Tapi sebagian besarnya itu yang merokok adalah suaminya ya. Dan nih, bukan hanya perokok aktif ya, namun juga perokok pasif dan perokok tersier. Si istri bilang, suami saya merokok, tapi dia tidak pernah merokok di dalam rumah, dia selalu merokok di luarnya. Atau di rumah sih nggak ngerokok, tapi nggak tahu di kantor, seperti itu. Nah, ini berarti istri potensi menjadi perokok tersier, yaitu dia kena residu asap yang menempel di baju, di kulit, di rambut, ya. Bahkan kalau istri masuk ke ruangan di mana sebelumnya ada rokok, maka residu itu bisa nempel di tembok, di tirai, di gorden, itu yang disebut perokok tersier. Ya. Dan bukan hanya rokok batangan yang diisep itu, tetapi rokok elektrik pun sama ya. Dan sisa ya, sisa itu disebut-sebut aman, tetapi di jurnal yang saya baca sisa itu sama bahayanya dengan rokok konvensional. Ya. Jadi yang selalu saya nasihatkan ketika wawancara pertama kali pasangan yang mau promil, ketika suaminya masih merokok, ya saya nasihatkan berhenti merokok sekarang juga, gitu. Nggak usah pikir panjang dan nggak usah biasanya begini, ini sudah ngurangin dok, gitu. Itu nggak usah, ya. Karena jatuhnya ngurangin terus, nanti bulan depan ketemu juga ngurangin terus, itu nggak berhenti. Demikian dokter Fira. Oke, dok. Terima kasih banyak dok. Ini kalau boleh tahu dok, meneruskan pertanyaan rokok ini, kalau dari pihak efeknya kemana sih dok rokok ini kalau untuk istri dan untuk suami itu nanti ke bagian mananya gitu? Ya. Kesuburan. Jadi kalau untuk suami, dia ini nanti pengaruhnya ke sperma. Ya. Pengaruhnya ke sperma. Ya. Bekalnya suami itu kan analisa sperma. Ya. Di mana-mana, gimana ya yang pertama analisa sperma. Tuh. Larinya ke arah sana. Sedangkan kalau istri, ya, ada banyak gangguan, terutama gangguan kehamilan, ya. Gangguan kehamilan, apakah itu yang seperti plasenta, ya, plasenta previa, itu disebabkan salah satunya adalah rokok. Itu efeknya yang untuk istri. Oke, betul. Jadi intinya rokok ini, kalau Anda ingin program hamil, stop sekarang juga gitu ya. Kemudian apa lagi? Satu lagi tadi, rokok ini tidak hanya kamu menghisap rokoknya, tetapi itu sisa-sisa rokoknya itu juga sangat berpengaruh. Ya, itu yang namanya perokok tersier. Ya, itu harus hati-hati. Mungkin selama ini tidak disadari sama masyarakat ya dok. Nah, pertanyaan terakhir dok, sejak kapan sih dimulai kita melakukan persiapan untuk hamil ini dok, atau program hamil ini? Apakah persiapannya itu saat kita setelah menikah, atau sebenarnya sudah jauh-jauh hari saat kita sudah berencana menikah, atau saat kita masih remaja, seperti itu dok, untuk persiapan hamil? Ya, jadi kan kita kembali ke pertanyaan awal tadi ya, kan lifestyle ya. Lifestyle. Nah, lifestyle itu hendaknya ya dimulai dari anak-anak ya. Seperti sekarang anak sudah dibiasakan junk food, kan susah nanti memberhentikannya. Gitu ya. Jadi lifestyle dimulai dari anak-anak.
sampai ke remaja dan dewasa. Makanan yang kurang bergizi ini dampaknya ke anemia. Anemia pada ibu hamil, itu kan problem juga di Indonesia. Ya. Di atas 50% angka kejadian anemia pada ibu hamil. Ya. Demikian juga kebiasaan makan junk food dan kemudian berdampak ke overweight, kelebihan berat badan. Itu sekarang banyak kasus sindroma ovarium polikistik. Ini yang ditandai dengan anovulasi tadi. Jadi mulainya ya dari semenjak kanak-kanak. Nah, kalau yang jangka pendek, misalnya konsumsi asam folat itu 2 bulan sebelum pembuahan, berarti 2 bulan sebelum hamil. Atau kalau misalnya mau nikah, sudah ketahuan kapan nikah, insya Allah gitu ya, maka 2 bulan sebelumnya sudah konsumsi asam folat. Jadi kalau berkaitan dengan lifestyle, itu dari awal ya sudah kita biasakan. Berat badan harus dikendalikan, jangan sampai ngelebihin IMT normal. Olahraga teratur. Sehingga akan terjadi seorang wanita yang ketika memasuki pintu gerbang pernikahan itu dia dalam kondisi sehat, tidak ada penyakit kronis dan tidak ada anemia. Seperti itu. Terima kasih banyak dok. Jadi intinya kalau kita mau nanti hamil dan punya anak yang sehat, jadi kita harus persiapkan itu dari sekarang gitu, dari sekarang. Maksudnya dari kecil ya dok ya, sebenarnya itu sudah dipersiapkan lifestyle-nya itu. Nah mulai sekarang mungkin kalau sudah tahu dan sudah menonton channel ini bisa memperbaiki lifestyle-nya ya dok ya. Itu yang paling penting karena mempengaruhi semua hal yang ada di tubuh kita ya dok ya. Mungkin itu saja dari perbincangan kita malam ini dok. Dokter Idam, ada yang mau ditambahkan nggak? Dokter Idam? Sepertinya dokter Ida memang tadi dia lagi jaga sih dok. Oh ya sudah. Ada yang kelupaan, yaitu vaksinasi ya. Oh ya dok. Saat ini vaksinasi yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang khusus ya, yang spesifik itu selain dari vaksinasi tetanus dan difteri ya, adalah vaksinasi untuk antivirus HPV ya. Virus ini yang merupakan penyebab dari kanker serviks. Ini kan sekarang sudah ada vaksinasinya. Jadi ada baiknya kalau semasa masih gadis itu sudah melakukan vaksinasi ini, karena vaksinasi ini kan kontraindikasi untuk kehamilan. Jadi ketika nanti nikah langsung hamil ya berarti sudah dalam kondisi tervaksinasi. Yang dianjurkan lagi adalah hepatitis B ya. Meskipun hepatitis B ini sudah masuk dalam 5 vaksinasi dasar, tetapi ketika dewasa hendaknya ada booster, apalagi kalau pekerjaannya merupakan golongan pekerjaan yang berisiko untuk terjadi penularan hepatitis B. Contohnya adalah pekerjaan medis ya, itu kan berisiko, jadi ada vaksinasi booster ini. Jadi salah satu lagi ditambahkan biar nanti pada saat hamil itu sehat ya dok ya. Iya, insya Allah. Insya Allah yang kita berusaha. Mungkin itu saja dari saya dok untuk tanya jawab atau wawancara kita terkait program hamil ini. Semoga nanti videonya bermanfaat buat masyarakat ya dok, dan menjadi amal jariah buat dokter Prita. Amin. Terima kasih banyak ya dok. Ya, terima kasih kembali. Salam untuk para relawan. Ya dok, terima kasih dok. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.